Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zainul Abidin. Di sini saya akan memaparkan atau memberikan media pembelajaran pada mata kuliah magang 1. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ketika kami melakukan observasi Madrasah Aliyah Mustaqim, tempat kelompok 1 atau kelompok kami mengadakan kegiatan observasi, itu kegiatan pembelajarannya melalui sistem online atau ibaratnya menggunakan jejaring sosial seperti WhatsApp, Google Meet, dan hal-hal yang lain. Dan untuk pengerjaan tugasnya, guru di sana memberikan dua opsi, yaitu pengumpulan tugasnya berupa jika jaringannya bagus, maka tugasnya boleh dikirim melalui secara online. Tapi jika tugasnya tidak memungkinkan untuk dikirim secara online, maka guru menyarankan untuk mengirim tugasnya di sekolah. Jadi ada dua cara. Nah, di sini saya akan memaparkan media pembelajaran yang digunakan. Jadi di sini saya membuat sendiri media pembelajaran yang cocok untuk diberikan kepada siswa-siswa di sana. Jadi di sini saya mengambil salah satu materi yang pernah diajarkan di Madrasah Aliyah Mustaqim. Di sini salah satu contohnya yaitu oke, kita mulai saja langsung. Media pembelajaran magang 1 disusun oleh saya sendiri, Ali Zainul Abidin, dan dosen pengampu saya adalah dosen Ibu Farninda Aditya MPD. Oke, jadi materi di sini yang pertama yaitu jinayat dan hikmahnya. Jadi saya hanya mengambil satu bab sebagai salah satu contoh untuk melaksanakan tugas media pembelajaran yang diampu oleh magang 1. Oke, kita masuk pengertian pertama, yaitu pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan arti secara istilah membunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Oke, kita masuk ke dalam macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan dengan unsur disengaja, pembunuhan karena unsur tidak disengaja, dan pembunuhan karena kelalaian. Jadi di sini yang pertama itu pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua itu pembunuhan karena tidak sengaja, yaitu salah satu contoh ketika kita sedang berburu di dalam hutan menggunakan senjata, tapi ketika kita akan membidik sasarannya malah mengenai manusia dan sehingga menghilangkan nyawa orang tersebut. Nah, kemudian pembunuhan karena kelalaian. Pembunuhan karena kelalaian adalah pembunuhan karena secara tidak langsung dan tidak sengaja, tanpa disadari oleh orang yang membunuh itu. Kemudian dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran surah Al-Isra ayat 33. Oke, masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian penganiayaan. Penganiayaan adalah sebuah pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan. Penganiayaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Jadi penganiayaan ringan ini berupa ketika sedang, salah satu contoh, kita sedang berantem dengan teman, kita melakukan kekerasan kepadanya sehingga ada organ tubuhnya yang rusak atau istilahnya tidak bisa digerakkan kembali. Kemudian penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan. Kemudian dasar hukum tindak aniaya. Perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang. Larangan berbuat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar.
Allah beriman dalam surah Al-Maidah ayat 45, dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jika dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dan gigi, luka-luka pun ada kisosnya. Quran surah Al-Maidah ayat 45. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian kisos. Kisos menurut syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan dan penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan pengertian di atas, maka kisos dibedakan menjadi dua, yaitu kisos pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, kisos anggota badan yang merupakan hukum bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota badan. Yang selanjutnya itu hukuman mengenai kisos ini. Baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah 45, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jika jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Maidah ayat 45. Oke. Syarat-syarat kisos. Hukum kisos menjadi wajib dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya orang-orang yang benar baik. Jika seorang mukmin membunuh seorang kafir, orang murtad, pezina yang sudah pernah menikah, ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukum kisosnya tidak berlaku. Pembunuhan sudah baligh dan belakang. Pembunuhan bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti Islam dengan Islam, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu. Oke, saya ada penjelasan lagi. Pengertian diat. Diat secara bahasa, diat yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana jinayat kepada korban kejahatan atau walinya, atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Maksud disyariatkan diat adalah mencegah praktik pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang yang sudah semestinya mendapatkan jaminan perlindungan jika jiwa. Oke, diat dibedakan menjadi dua, yaitu diat mughallazah atau denda berat, diat mukhaffafah atau denda ringan. Selanjutnya yaitu pengertian kafarah. Kafarah mempunyai definisi yang yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Sedangkan istilah kafarah adalah benda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafarah merupakan denda taubat kepada Allah dan penebusan dosa. Macam-macam kafarah, berikut penjelasan singkat macam kafarah, yaitu kafarah pembunuhan, kafarah zihar, kafarah melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan, kafarah karena melanggar sumpah, kafarah illat, kafarah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika banyak kesalahan atau ucapan dari saya, mohon diberikan kritik dan saran untuk kedepannya lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.